Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tanah dan kelangsungan kehidupan bagian kedua, yaitu tentang pembentukan tanah. Kata-kata tanah mungkin tidak asing bagi kalian ya, karena tanah ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita hidup di atas tanah dan kita berpijak di atas tanah. Nah, bagaimana proses pembentukan tanah? Kalian paham? Kalian mengerti? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang proses pembentukan tanah. Bagaimana tanah itu dibentuk? Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan yaitu iklim, sinar matahari, curah hujan yang mempengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat proses pelapukan bebatuan. Pelapukan biologis itu dibantu oleh mikroorganisme tanah dan tumbuhan. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah. Untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter dibutuhkan waktu ribuan tahun. Nah, selain faktor pelapukan, faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah antara lain tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Sekarang kita bahas komponen-komponen tanah. Komponen tanah yang pertama adalah air. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Umumnya, makhluk hidup yang hidup di tanah membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah terjadi karena keberadaan air di dalam tanah. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen yang kedua adalah mineral. Karena tanah berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi, secara otomatis tanah banyak mengandung mineral. Mineral ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakteristik suatu tanah. Tanah yang subur bukan hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah juga. Semakin gelap warna tanah, maka kandungan bahan organiknya semakin tinggi. Komponen yang ketiga adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, cacing tanah, dan lain-lain. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Komponen yang keempat yaitu batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami
yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan yang mengalami pelapukan merupakan salah satu bahan pembentuk tanah. Komponen yang kelima adalah udara. Di bagian dalam tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel tanah, di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun akar tanaman dengan batu. Rongga udara dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing, ataupun hewan tanah yang lain. Komponen yang keenam adalah humus. Humus merupakan bagian tanah yang subur dan bertekstur gembur serta memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Humus mengandung mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Upaya yang pertama adalah dengan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan reboisasi dilakukan agar tanah tidak menjadi gersang. Yang kedua adalah menerapkan warna tani, yaitu pengembangan penggabungan antara tanaman tahunan dengan tanaman komoditas pertanian yang ditanam secara bersama-sama atau bergantian. Upaya yang ketiga adalah dengan mengurangi pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat dikurangi dengan cara menertibkan pembuangan sampah dan mendaur ulang sampah. Yang keempat adalah penggunaan pupuk dengan bijaksana. Untuk itu perlu digalakkan penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos yang lebih aman bagi kesuburan tanah. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai komponen-komponen tanah dan upaya untuk menjaga kelestarian kesuburan tanah. Di akhir video ada beberapa soal yang berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi. Ini soalnya. Demikianlah video pembelajaran mengenai tanah dan kelangsungan kehidupannya. Semoga video ini bermanfaat. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.